Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di siang ini kita akan melanjutkan pembahasan dari berbagai fakultas di salah satu usul, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah membahas kesimpulan ataupun apa yang menjadi ringkasan makna dari kalimat la ilaha illallah. Ini masuk dalam cakupan pembahasan perkara mendasar yang kedua, yaitu makna dinil Islam tidak di mana di pembahasan seputar makna Islam dengan tingkatan-tingkatan agama Islam, iman dan ihsan. Di situ ada pembahasan seputar masalah persaksian terhadap la ilaha illallah, karena Islam sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah SAW itu adalah menyebutkan rukun Islam. Dan makna yang dijelaskan oleh beliau Hafizahullah Ta'ala dalam maksud bihaqqin ilallah, tidak ada yang disembah dengan hak melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dan termasuk dari dalil-dalil yang menunjukkan kepada makna ini adalah sabda Nabi, "Qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah arwama damahu wa maluhu." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia kafir dengan ibadah yang selain, darah dan hartanya itu suci. Inilah makna yang sahih terhadap syahadat la ilaha illallah. Adapun memaknakan hanya mengatakan tidak ada yang mencipta, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Ini adalah makna yang bukan menjadi makna yang dituju, ya. Karena memang makna yang dituju dan dimaksud itu di dalam permasalahan uluhiyah itu hanya makna dalam rububiyahnya saja. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwa memaknakan, ya, dengan makna tersebut, ya, atau makna dengan makna yang benar, itulah yang sebenarnya orang-orang kafir di zaman Nabi alaihi salatu wassalam itu mereka mengingkarinya, mereka menolaknya. Adapun mereka mengatakan bahwa Rabb adalah Allah, yang mencipta adalah Allah, memberikan rezeki adalah Allah, mereka menyatakannya. Makanya Allah menyebutkan wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Apabila engkau wahai Muhammad SAW bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah. Ya, karena mereka dalam tauhid rububiyah mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk makna tauhid rububiyah seperti yang disebutkan di sini, itu la ma'budu bihaqqin illallah. Inilah wa huwa allazi mana'a al-kufaru min qawliha. Inilah yang orang kafir menolak mereka untuk mengucapkannya. Ya, adapun menafsirkan la khaliqa illallah wa la razaqa illallah bahwa tafsirun batilun. Ini penafsiran yang batil. Penafsiran batil tersebut dikarenakan beberapa alasan. Ya, ada beberapa alasan di sini. Ya, beliau menyebutkan yang pertama,
la yatadammanu ila tauhid ar-rububiyyah wa dzalikum maka al-musyrikuna mukirina fihi ala ahdi Rasulullah SAW dalam usul hukum Islam. Jadi karena akan mengartikan dengan makna tidak ada yang mencipta, tidak memberikan rezeki, itu makna seperti itu tidaklah mencakup kecuali hanya tauhid rububiyah saja. Dan yang demikian itu merupakan perkara yang orang-orang musyrik mereka menyatakan di masa Rasulullah SAW, dan itu tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Ya, masuk dalam Islam. Mempelajari makna seperti ini penting sekali ya. Penting sekali. Kadang ada sebagian dari orang yang meremehkan dan mempelajari perkara seperti ini. Namun kadang sudah memasuki di dalam dunia dakwah. Padahal kalau perkara seperti ini belum ada. Ya ini perkara yang sangat mengenaskan. Makanya penting untuk berbekal dengan pelajaran-pelajaran fasiliti dan seperti itu. Ya, pernah datang pada kami itu untuk mengoreksi sebuah buku atau semacam itu. Ini bahas tentang di situ kan di bagian awal bahas tentang masalah la ilaha illallah. Ternyata penafsirannya masih seputar rububiyah saja. Tidak sampai penafsiran sampai uluhiyah. Padahal pangsanya memang untuk disampaikan dakwah itu kepada manusia. Ini mungkin yang menulis itu terlalu semangat atau bagaimana, sehingga bahas itu suruh mengkoreksi gitu. Karena orang awam yang simpatik kemudian menyodorkan sebuah karya itu disebarkan. Ini kan repot ya, sehingga di dalam mengkoreksi ya dari awal sampai akhir harus menjelaskan, artinya ya harus belajar dulu, harusnya belajar. Ilmu tauhid itu ilmu yang paling penting karena syaraful ulum itu ya ta'alaq bi syarafil maklum. Jadi keutamaan dari sebuah ilmu itu tergantung dengan keutamaan kemuliaan atau keutamaan yang diilmui. Makanya ilmu akidah itu ilmu paling mulia karena yang diilmui adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dipelajari adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah. Mayuk takut diri, sesuatu yang diyakini dengan yang ini menyangkut tentang yang diibadahi dari nama, dari sifat-sifat kemahaberhakannya untuk makhluk semua menghamba kepada Allah. Tentunya menghamba di situ dalam arti makna khos ya. Adapun makna umum itu kan la yuhmad ya, atau la yusna alaih, tidak dipuji atasnya. Tapi walaupun memang tidak dipuji atasnya, kemahaberhakannya Allah, seluruh hamba itu menghamba kepada Allah berlaku baik secara khusus maupun secara umum. Makanya Allah menyebutkan yang secara umum ubudiyah yang amah itu ingkul ma'fis samawati wal ard illa ati rahmani abadan. Tidaklah ada yang hilang dan bumi melainkan akan datang pada Rahman sebagai seorang hamba, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebagian riwayat ini ada beberapa lafaz riwayat ini tentang seorang yang sangat takut karena dia banyak dosa.
dia berpesan untuk dibakar tubuhnya nanti kalau mati. Kemudian supaya sebagian apinya disebar di daratan, sebagian di lautan. Dalam sebagian riwayat itu disebutkan cuma disebar di lautan saja, sebagian riwayat cuma disebar di daratan saja. Tapi riwayat yang lain itu kedua-duanya disebar di daratan, sebagian disebar di lautan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bumi untuk mengumpulkan seluruh abu yang ditabur. Demikian pula memerintahkan untuk mengumpulkan lautan. Lautan diperintah untuk mengumpulkan abu yang dulu ditabur. Kemudian diciptakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa bumi dan langit pun dia tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk nanti menciptakan kembali, mengulangi diciptakannya, dibangkitkannya manusia. Wallahu taala alam. Nah, ini penting orang mengetahui tentang tauhid, makna dari kalimat la ilaha illallah. Kalau salah penafsiran ya otomatis salah memahami, otomatis di dalam beramal ya salah. Beramal salah. Kemudian yang kedua, laukan al-muradu hadza antana al-musyrikuna an qaulika. Andai kan memang yang dimaksud dengan perkara ini adalah demikian, artinya hanya sebatas la khaliqa illallah wa la raziqa illallah atau wala mudabbira illallah, dan yang semisalnya dari makna-makna rububiyah. Saya orang musyrik itu mereka nggak akan menolak. Antana al-musyrikuna an qaulika, nggak akan menolak dari dia istilahnya mengucapkannya. Namun mereka ini orang musyrik di zaman Nabi itu kan walakinnahum arafu al-murada. Mereka itu kenal ya. Mereka ma'rifah, mengenal maknanya, yang dimaksud itu apa. Ya. Dimana konsekuensi dari mengucapkan itu mereka paham, yaitu ja'luhum jami'al awthan. Mereka mesti melepaskan dari seluruh berhala yang disembah selain Allah. Dan mengingkari dalam hal-hal seperti itu kan memang sensitif ya. Sensitif ya. Di masa sekarang saja kalau kita jelaskan ada ritual tertentu di sebuah masyarakat, bahwa di situ ada bentuk penyembahan selain Allah, itu mereka bisa marah gitu. Mereka bisa marah. Sampai sebagian itu imam masjid atau tamir masjid itu sampai dipukul gitu. Hanya karena ada postingan di sebuah media sosial yang menyangkut masalah itu, kebiasaan di sebuah masyarakat. Memang kebiasaannya di situ ada unsur-unsur kesyirikan. Marah, padahal dia tidak menyebut sosok si fulan, tapi dia hanya memposting saja. Bahkan andaikan kita membahas dari sisi ilmiah, tidak menyebut orangnya saja, itu ada sebagian manusia yang tersinggung, bahkan kemudian memaksa memanggil untuk datang untuk minta klarifikasi, padahal itu pembahasannya adalah pembahasan ilmiah. Sehingga sebagian kelompok sampai mengharuskan seseorang klarifikasi, seorang untuk mesti datang ke pertemuan mereka, ya nanti dibully, apa istilahnya itu, dipersekusi gitu loh. Sehingga mereka bertindak seperti negara, seperti orang yang punya wewenang gitu. Nah, ini kan salah. Karena yang bisa mendatangkan untuk orang itu menyatakan demikian atau untuk klarifikasi dan wajib untuk ditaati kan penguasa. Adapun mereka kan tidak bisa seperti itu. Ya. Apalagi kalau di situ tidak menyebut nama seseorang. Ya memang disebutkan kalau praktek seperti ini secara hukum ya ada unsur kesyirikan.
Itu kan bahasan-bahasan ilmiah. Toh dengan bahasan ilmiah seperti itu kadang mereka tersinggungnya luar biasa. Karena memang pembahasan seputar masalah tauhid itu pembahasan yang sangat sensitif. Dari pembahasan yang sangat sensitif itu, inilah perkara yang paling penting. Perkara yang paling penting karena ini menyangkut tentang keselamatan seseorang di dunia maupun di akhirat. Makanya kalau dakwah tanpa menyentuh itu ya lancar-lancar saja. Apalagi kalau dakwahnya menyentuh pembahasan akhlak terus. Tapi akhlaknya tidak dikaitkan dengan bahwa akhlak itu bagian cabang keimanan. Ya, terkadang dengan bahasan cabang keimanan bagian akhlak itu tidak membahas tauhid. Ini salah besar. Rasulullah SAW dengan akhlak beliau mulia itu tidak kemudian menjadikan lepas dari maksud utama di dalam berdakwah, itu menyampaikan tauhid. Akhlak beliau luar biasa. Coba kalau kita lihat ada salah satu tawanan tokoh besar masyarakat, tawanan Badar itu, yang diikat di masjid itu. Ketemu hari pertama ditanya khobarnya, hari kedua ditanya khobarnya, dan memang dari hari pertama ke hari kedua itu mulai ada kelunakan hati itu. Dimana dia kalau dilepaskan akan merupakan orang yang bisa bersyukur dan lain sebagainya. Sampai pada hari ketiga sudah nampak ya, kebaikannya dilepaskan oleh Nabi. Dia segera mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini akhlak. Akhlak pengaruhnya pada apa? Tidak semata-mata akhlak, tapi pada tujuan utama dalam berdakwah, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kalau ditinjau banyak sekali dari beliau Nabiullah alaihi salatu wasallam berakhlak terhadap Ahlul Makkah, Khalafatul Makkah. Akhirnya mereka masuk Islam. Artinya akhlak itu membawa pada tauhid gitu. Membawa pada tauhid. Mereka kemudian meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Makanya penjelasan tauhid itu kalau bisa dijelaskan dengan indah, dengan bagus ya, dengan berbagai macam tinjauannya, itu menjadikan orang itu akan tertarik. Bahkan ada satu ceramah ya dari ustadz kita ya, itu ceramah di YouTube dilihat oleh orang-orang Nasoro. Dia mengatakan seperti ini dengan jujur, saya orang Nasrani. Andaikan ustadz dari kaum muslimin itu seperti itu, niscaya kami akan menjadi mu'alaf gitu. Artinya kan berarti memang menunjukkan bahasanya bagus gitu. Sampai dia dengarkan dan tidak mampu menolak apa yang disampaikan. Dengan ustadz pemahaman seperti ini, kami akan berbondong-bondong atau akan banyak untuk menjadi mu'alaf. Ini pentingnya seorang untuk menjelaskan apa? Menjelaskan itu dengan bagus. Artinya bangunan Islam itu dijelaskan dengan berbagai macam tinjauannya, itu tidak lepas dari fondasi tauhid. Ya, tidak lepas dari fondasi tauhid. Maka mempelajari tauhid itu hal yang sangat penting. Sebenarnya bahasan hukum yang lain itu kita tahu seluruh urusan agama itu penting. Tapi terkadang ya, setelah banyak ya berkembang dakwah itu terkadang justru bahasan-bahasan yang harusnya setiap orang belajar fardu ain hukumnya justru kurang begitu diperhatikan. Ya, sehingga kurang begitu banyak orang yang ada yang mementingkan perkara tersebut. Wallahu ta'ala. Ya. Oleh karena itu diterangkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, walihada qalu bima qasallahu anhum aja'al al-alihata ilahan wahidah inna hadza la syai'un majad. Oleh karena inilah mereka berkata, mereka orang-orang musyrik itu berkata,
Subhanahu wa taala telah mengisahkan perihal mereka dikala Nabi memerintahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya hanya menjadikan Allah saja yang diibadahi, yang lainnya ditinggalkan. Karena maknanya tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar kecuali Allah. Konsekuensinya yang disembah oleh orang musyrik, yaitu apa? Lata, Uzza, Manat dan yang lainnya, itu adalah ilah yang batil. Dan Allah menyebut mereka itu yang disembah selain Allah itu ilah. Jadi jangan disangka kalau tuh ilah atau sesembahan atau Tuhan itu cuma satu. Yang satu itu yang benar. Yang dimaksud satu ilah itu yang satu itu yang benar. Yang lainnya salah. Tapi tetap namanya ilah karena disembah. Karena makhluk diibadahi. Ya. Maka mereka mengatakan, apakah Muhammad alaihi salatu wasallam dia menjadikan ilah-ilah yang banyak itu kemudian yang disembah hanya satu saja. Ya, sungguhnya perkara seperti ini benar-benar perkara yang sangat menakjubkan, sangat aneh. Jadi mereka nganggap nggak wajar kalau suruh nyembah Allah saja, tinggalkan Lata, Uzza dan Manat, karena mereka paham makna kalimat la ilaha illallah. Kalau mereka pahami misalnya hanya sekedar tauhid rububiyah, niscaya mereka akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan mereka tahu, tatkala mengucapkan harus meninggalkan Lata, Uzza, Manat dan yang lainnya. Ya. Dan tentu di dalam meninggalkan peribadatan kepada selain Allah tersebut, itu kan tidak cuma dalam hal-hal yang sifatnya penyembahan yang kalau dihukumi dari hukum itu kan syirik akbar. Tapi termasuk padanya mesti ditinggalkan syirik kecil juga. Karena syirik kecil itu wasilah kepada syirik besar. Sehingga termasuk di dalam meyakini nasib buruk karena mendengar suara burung dan semisalnya, itu mesti ditinggalkan. Walaupun itu adalah syirik kecil kan, tetap harus ditinggalkan. Nah, dan di setiap daerah mesti ada gitu. Ya. Di setiap daerah mesti ada hal-hal yang demikian itu. Kemudian waya dulu ala butlan itu talitan yang menunjukkan kepada batilnya makna tadi, yaitu makna sekedar rububiyah. Itu yang ketiga, anak Aba Jahlin wasonade wal kufar matu ala tauhid wa an qatlahum kanadun subhanaka hadza buhtanun adzim. Ya. Dan yang menunjukkan kebatilan dari akidah kaitannya dengan apa istilahnya tauhid, makna tauhid rububiyah ini, ya, bahwa Abu Jahal, ya, demikian pula orang-orang yang sangat memusuhi dari kalangan orang-orang kafir, ya, musuh-musuh dari orang kafir, itu mereka mati di atas tauhid. Konsekuensinya seperti itu kalau memanakan pada makna rububiyah. Sehingga kalau kemudian membunuh mereka berarti dolim, kan gitu konsekuensi. Ini yang menunjukkan, artinya konsekuensi makna memaknai dengan tauhid rububiyah itu berbahaya. Walaupun orang yang meyakininya nggak memaksudkan ke situ, tetapi secara ilmiah konsekuensinya seperti itu. Contoh misalnya, kita ke Banten, seorang mengatakan cinta kepada Rasulullah, tapi dia bikin bid'ah gitu. Bikin bid'ah. Ya dia mau mengatakan cinta, ya, niatnya cinta, hakikatnya membenci gitu loh. Karena konsekuensinya demikian. Nah, ini untuk menyingkap kebatilan, untuk dijelaskan supaya mereka paham. Ini kan butuh perjuangan. Butuh untuk memberikan penjelasan. Ya. Ada makna al-mukhtasar. Inilah maknanya yang diringkas, ya. Lama buta bihakin ilallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Adapun sesembahan selain Allah yang salah banyak, gitu. Banyak sekali. Makanya lafadznya dikatakan alihah. Alihah itu jamak dari ilah. Ini jamak dari ilah.
Dan itu Allah sendiri yang menyebutkan aja'al alihata ilahan wahidah. Dari perkataan orang musyrik di situ. Berarti kan memang kalau disebutkan seperti itu oleh Allah di dalam Al-Quran, memang yang namanya yang disembah itu makhluk itu ya ilah. Tapi ada makhluk yang salah, batil, ada yang makhluk yang hak. Yang disembah yang hak, yang disembah yang batil gitu loh. Makanya di situ la ilaha itu kan, ilaha itu kan isim ya, isim dari la. Kalau dalam bahasa Arab isim la gitu. Isim la. Dan yang namanya Islam lah mesti dia butuh khobarnya. Khobarnya. Yang khobarnya itu marfu. Nah, khobarnya apa gitu? Khobarnya itu kalau la ilaha, khobarnya dari isimnya ilaha. Khobarnya apa? Khobarnya adalah hakun au bihakin ataupun bihakin. Ya. Sehingga kalau khobarnya itu nggak dipahami, nah ini pentingnya belajar bahasa Arab. Kalau khobar lanya nggak dipahami, mesti akan maknakan tidak ada sesuai bahasa Indonesia ya. Tidak ada sesembahan kecuali Allah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Nah, sebenarnya mudah untuk dibantah. Kalau memang tidak ada yang disembah kecuali Allah, kenapa ada orang menyembah patung? Kenapa ada orang menyembah gunung, menyembah lautan? Itu nyata. Menyembah pohon. Nah, dia bingung nanti mesti. Kan bingung. Berarti kalau dikatakan tidak ada yang disembah kecuali Allah, padahal pohon itu disembah, patung disembah, lautan disembah, gunung disembah, berarti konsekuensinya bahwa semua itu juga Allah. Lautan itu adalah Allah, gunung itu Allah, yang disembah misalnya ke patung-patung itu juga Allah. Artinya nanti ada namanya wihdatul ilah, penyatuan seluruh ilah. Artinya tatkala ini yang nyembah patung itu hakikatnya nyembah Allah. Karena maknanya tidak ada sesembahan kecuali Allah. Padahal yang disembah selain Allah banyak. Kalau memang tidak ada kecuali Allah, berarti itu disembah juga kan? Berarti itu juga Allah. Nah, ini namanya wihdatul ilah nanti. Artinya ada penyatuan seluruh yang disembah itu semuanya Allah. Waliyadzubillah. Kalau sudah seperti itu mesti nanti larinya wihdatul wujud, wihdatul adyan, penyatuan seluruh wujudnya. Wujud Allah itu yang menyatu pada makhluk. Wabil khusus di situ sebelumnya masuk pada apa? Pada yang disembah, menyatu dengan yang disembah. Akhirnya nanti apa? Wihdatul adyan, penyatuan seluruh agama. Karena seluruh agama itu semua nyembah Allah. Ini konsekuensi memahami dengan makna tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini masalah bukan masalah ringan gitu. Tapi kalau dia memahami tidak ada sesembahan kecuali Allah, nah ini baru benar. Tidak ada sembahan yang benar, aman. Tidak ada sembahan yang disembah dengan hak kecuali Allah. Ini baru benar. Artinya apa? Selainnya sesembahan yang batil gitu. Ini pembahasan yang sangat dasar yang mesti dipelajari. Ya, mesti dipelajari. Dan tidaklah mempelajari seperti ini kecuali Ahlus Sunnah. Adapun yang lainnya, mereka mengatakan seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi dalam kitab Kaswa Syubhat, dikatakan amat tauhidu fahimna. Adapun tauhid kami sudah paham. Ini orang ibaratnya sudah kalah sebelum berperang. Kenapa? Karena dengan dia mengatakan adapun tauhid kami paham, memang dia siapa? Kalau orang dengan kedudukan yang sangat tinggi, yaitu Nabi Musa saja, dia terlewat pada sebagian ilmu tentang la ilaha illallah, tentang keutamaannya. Artinya seorang nabi saja seperti itu gitu. Kok ada orang yang kedudukannya jauh dari nabi kok menyombongkan diri? Memang dia siapa? Apalagi kalau kemudian dirinci nanti tauhid di dalam masalah tauhid
Coba aja kalau kita pelajari dari kitab Tauhid ya, yang di situ ada 60 sekian bab, 67 ya. Itu coba dipelajari di situ banyak pada diri kita itu kadang tersalah dalam masalah tersebut. Apalagi sebagian ulama ada sampai membahas tentang macam-macam kesirikan itu, sampai ada pembahasan itu contoh-contohnya sampai 200 contoh. Itu lebih lagi dirinci gitu. Artinya seorang hendaklah dia tidak merasa pede dengan hal tersebut ya. Bahkan Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam itu beliau tentang masalah khawatirnya kepada sahabat saja untuk terjatuh pada syirik, itu beliau sangat mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar ya. Perkara yang paling aku takutkan, perkara yang paling menakutkan, yang aku takutkan kalian terjatuh di dalamnya, itulah syirik kecil. Artinya apa? Kalau sahabat murid Nabi saja beliau mengkhawatirkan perihal pembahasan seputar tauhid, ini kan berkaitan dengan tauhid. Maka diri kita itu kedudukannya di mana gitu? Kedudukannya di mana? Kita itu jauh dari Nabi, jauh dari para sahabat, jauh dari para salaf, jauh juga dari para ulama. Ya, kita bukan orang yang duduk senantiasa duduk depan para ulama, juga bukan. Kemudian merasa aman dengan hal seperti itu. Ya. Nah, makanya pembahasan seperti ini pembahasan yang sangat penting. Tidak ada yang mementingkan kecuali Ahlus Sunnah, Sunni Salafi. Mementingkan seperti pelajari terus. Coba kalau kita lihat dari para imam kita, dari awal beliau mengajar sampai meninggal, itu tidak pernah kosong mempelajari kitab membahas masalah tauhid. Walaupun ulama tadi dikenal sebagai ulama ahli fikih, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak kosong beliau mengajarkan kitab tauhid. Hari ini Syekh Shalih Al-Fauzan dengan ilmu beliau yang maskur ya, patut untuk kita banyak bersyukur kepada beliau dengan pengarahannya, dengan pembahasan fikih. Itu pun beliau senantiasa membahas tentang masalah tauhid. Ini contoh-contoh dari para a'imah kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup ya, yang kita sangat mencintai beliau, di mana meninggalnya beliau itu adalah musibah yang sangat dahsyat. Kita sedih ya tatkala Syekh bin Baz diwafatkan oleh Allah, kemudian Syekh Albani, Syekh Mukbil, itu hari-hari musibah. Namun kita masih bisa mendapat karya-karya beliau. Sampai saat ini kita bisa merasakan karya-karya beliau. Nah, dan juga kita masih bisa menikmati bagaimana murid-murid beliau itu menjadi ulama-ulama yang senantiasa dengan ketulusan memberikan pengarahan kepada kita sebagai umat Rasulullah alaihi wasallam. Nah, ya. Kemudian waqad dzakarna al-adillata alaihi wal adillatu ala butlani ma yukhalifu. Dan sungguh telah kami sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan padanya dan dalil-dalil tentang batilnya apa yang menyelisih. Nah, ama makna al-maksud, adapun makna yang diluaskan, fa'inal kalimah ta'allahu min ruknaini. Kalimat ini dia tersusun dari dua rukun. Kalimat la ilaha illallah ini bisa dibaca tata'allahu karena makna mutawa'ah, bisa dibaca muta'allahu. Ada dua rukun. Rukun di sini adalah rukun wahuma an-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan. La ilaha itu nafian jami'a ma yu'bad min dunillahi ta'ala wa hadha ma
ma aqalahu al musyrikuna wa arafu wamtana'u min qawliha li ajli wa ilallah musbitan al ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala, lillahi subhanahu wa ta'ala wadah. Maka ma'anahu azza wa jalla syarika lahu fi mulkihi wa kadzalika la syarika lahu fi ibadatihi wa rabbu azza wa jalla yahtaju 'ala al-musyrikina fi inkarihim al-uluhiyyata bi iqrarihim bil rububiyyah wa rububiyyatu mukirruna biha yahtaju 'alaihim fa yutalibuhum bi rububiyyah am bil uluhiyyah yutalibuhum bil uluhiyyah yad'uhum biha. Rukun yang pertama itu pada lafaz la ilaha itu menafikan seluruh apa yang diibadahi selain Allah. Dinafikan. Dan ini yang sebenarnya dipahami oleh orang-orang musyrik. Mereka paham dengan la ilaha itu semua dinafikan, la ta'uza manat dan yang lain. Dan mereka menolak untuk mengucapkan karena ini pada lafaz la ilaha ini harus menafikan la ta'uza manat dan yang diibadahi selain Allah. Baru kemudian apa? Musbitan. Pada lafaz ilallah ini sifatnya menetapkan. Artinya menetapkan apa? Yaitu menetapkan bahwa ibadah hanya untuk Allah semata. Ya. Maka sebagaimana bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada serikat dirinya di dalam kerajaannya, di dalam kepemilikannya kan tidak ada. Itu kan rububiyah, tidak ada. Demikian pula tidak ada serikat di dalam ibadahnya. Artinya kalau Allah itu yang mencipta, Allah yang mengatur urusan, Allah yang maha memiliki, Allah yang memberikan rezeki, maka seperti itu pula di dalam ubudiyah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang berhak untuk mendapatkan peribadatan adalah zat yang tersifati dengan sifat rububiyah. Kalau hamba Allah itu kan tidak punya sifat rububiyah, bagaimana mau diibadahi? Sifat-sifat rububiyah itu ada pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ada pada dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah ya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Allah azza wa jalla ya, dia membantah orang-orang musyrik di dalam mereka mengingkari uluhiyah. Dengan apa bantahnya? Dengan Allah menjelaskan mereka menyatakan rububiyahnya Allah. Mereka menyatakan rububiyah, kenapa enggak uluhiyah? Mereka tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Maka seperti itu diingkari, kenapa? Karena mereka menyatakan rububiyah tapi tidak uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menghujat mereka, membantah mereka di dalam mereka mengingkari uluhiyahnya Allah itu dengan apa? Dengan pernyataan mereka terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian warububiyah mukirun nabiha. Rububiyah mereka menyatakan. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala membantah mereka. Dari bantahan itu, tatkala kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membantah tatkala mereka beribadah kepada selain Allah, padahal mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, itu kan menunjukkan sebenarnya dituntut oleh Allah itu apa gitu. Yutalibuhum birububiyah am bil uluhiyah. Yang dituntut itu untuk mereka itu tetap rububiyah atau uluhiyah. Ya jelas yang dituntut adalah apa? Adalah uluhiyahnya Allah. Untuk mereka hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yutalibuhum bil uluhiyah wa yad'uhum ilaihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak mereka ya dengan mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka wa ya'muruhum biha. Amar rububiyah, dabur rububiyah fa innahum mukiruna biha. Mereka itu menyatakan dengannya. Wa hadza ma ta'awwadnahu min rabbina fil Qur'anil Karim. Dan inilah yang kita ini kita itu membiasakan dalam perkara ini. Ya.
terhadap Rob kita yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita baca ayat rububiyah, itu yang kita dimaksud nanti adalah apa? Agar supaya mentauhidkan dalam uluhiyah, seperti itu. Kalau kemudian bahasan tauhid uluhiyah, ya itulah yang memang yang dimaksud gitu. Yang dituju. Ya. Makanya yuhajul musyrikina ala ingkarihim al-uluhiyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala membantah terhadap pengingkaran mereka terhadap uluhiyahnya Allah. Terhadap mereka tidak mau menyembah hanya kepada Allah saja, itu dibantah oleh Allah. Kemudian wa yuqimu alaihim al-uluhiyata bima ya'rifunahu minhu birububiyyah. Allah Subhanahu wa taala kemudian menegakkan hujah kepada mereka, iqamatul hujah kepada mereka. Ya, tentang haknya Allah untuk diibadahi, yaitu uluhiyah tersebut. Itu dengan apa? Dengan apa yang mereka fahami dari tauhid rububiyah. Di sini dikatakan iqamatul hujah, sehingga tidak ada sebaik-baik hujah di dalam mengingatkan mereka untuk menguluhiyahkan Allah kecuali melalui jalur rububiyah. Ini namanya iqamatul hujah. Kenapa? Karena memang rububiyahnya Allah itu siapapun tidak ada yang ngingkari gitu. Itu adalah burhan ataupun hujah yang wadih. Dimana tatkala mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyah, kenapa mereka tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah? Ya. Kenapa kemudian mereka bisa dipalingkan? Mereka mengatakan yang memberi rezeki Allah, mengatur urusan Allah, mencipta Allah, tapi ibadahnya kepada selain Allah. Kenapa bisa dipalingkan? Kan aneh. Sesuatu yang sangat menakjubkan. Ya, itu adalah hujah yang paling nyata. Karena itulah hujah yang disampaikan oleh Allah. Diperintahkan Nabiullah Muhammad SAW untuk menjelaskan kepada mereka. Dan sebenarnya menjelaskan dari sisi seperti itu, penjelasan paling mudah sebenarnya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, tauhid itu kan perkara paling penting. Makanya hujah-hujahnya itu sifatnya apa? Dia bukan ayat, bukan dalil yang mutasyabih, tapi muhkam, terang, tidak butuh penjelasan. Sekalipun itu orang Nasoro. Orang Nasoro misalnya meyakini Nabi Isa itu anak Allah gitu. Ya sebenarnya kan mudah ditanya, apakah Nabi Isa itu menciptakan langit dan bumi? Mereka tidak akan berani mengatakan Nabi Isa menciptakan langit dan bumi. Tidak akan berani. Kalau tidak akan berani, kenapa kemudian menyembah Nabi Isa? Sehingga sebenarnya ada sebagian dari manusia itu ingin ya untuk mendakwai orang Nasrani dengan membaca Injil. Sebenarnya nggak terlalu menghabiskan waktu sebenarnya. Lebih-lebih dari tinjauan ilmu ada pembahasan. Gimana kalau kita lihat dahulu Zaid bin Sabit itu diizinkan oleh Nabi untuk belajar bahasa Syriani dan Ibrani, yang itu merupakan bahasa yang dipakai oleh Nasrani Yahudi itu karena sering Nabi kedatangan surat tulisan-tulisan dari orang Yahudi, orang Nasrani. Kemudian Nabi membalas dengan bahasa Arab yang menerjemahkan mereka. Nabi nggak merasa aman dari tipu daya penerjemah dari mereka. Maka Nabi meminta kepada Zaid bin Sabit untuk menjadi turjaman, penerjemah. Jadi nanti kalau misalnya Nabi menulis surat dalam makna bahasa Arab, tapi untuk orang-orang Syrian, orang bahasa Syriani, maka dia akan menulis, Zaid bin Sabit menerjemahkan ke bahasa Syriani, sehingga para pendetanya nggak bisa ngakal-ngakali gitu loh. Itulah tag yang asli, ada capnya dari Rasulullah alaihissalam. Demikian pula yang Ibrani. Demikian pula kalau nanti mereka ngirim surat kepada Nabi dalam bahasa Syriani ataupun Ibrani, maka Zaid bin Sabit itu menerjemahkan ke bahasa Arab, bukan penerjemahnya dari mereka, karena Nabi nggak merasa aman dari pengkhianatan mereka. Artinya di sini Zaid bin Sabit belajar itu dengan pengawasan Nabi.
dengan seizin Nabi hal yang berkaitan dengan bahasa kitab mereka. Nah, ini mesti dibedakan gitu. Makanya pada waktu Umar memegang Taurat, lembaran Taurat, Nabi marah. Karena memang Umar bukan orang yang ditunjuk oleh Rasulullah. Jadi atas inisiatif sendiri. Beda kalau Zaid bin Sabit memang ditunjuk oleh Nabi, diawasi oleh Nabi. Diawasi oleh Rasul alaihi wasallam. Kadang sebagian orang mengkiaskan dengan mempelajari bahasa itu, Syriani, Ibrani itu. Kemudian ada yang mutlakan berarti boleh belajar bahasa orang kafir. Ya kalau belajar bahasa orang kafir, yang terjadi di situ itu kan kaitannya dengan bahasa kitab gitu. Bahasa kitab. Ingat dalam bahasa kitab. Adapun kalau misalnya itu tidak ada kaitannya dengan kitab, gitu. Misalnya seorang dia belajar bahasa Inggris, ya belajar bahasa Jepang atau belajar apa, memang dalam rangka untuk dagang ya, pembahasannya beda gitu loh. Jadi tidak usah pakai ini gitu, karena ini kaitannya nanti dengan permasalahan urusan dunia. Selagi di situ tidak ada penyimpangan syariat, orang mau dagang, tidak ada hal yang bertentangan dengan aturan, ya tidak ada masalah mempelajari itu. Tidak ada masalah, karena itu bukan bahasa kitab, bukan. Kalau orang mau mempelajari, saya pikir orang belajar bahasa Inggris ingin mempelajari kitab Injil, ya enggak. Karena kitab Injil itu secara yang asli dari asli bahasanya itu tidak dari bahasa Inggris. Tidak dari bahasa Inggris. Dan kalau mempelajari itu kan biasanya kan memang kepada sumber aslinya, bukan dari penerjemahan. Kalau orang belajar dari penerjemahan ya, bahasa Arab saja kalau dari terjemahan ke bahasa Indonesia, orang mempelajari ini jadi nanti ya ada konsekuensi yang kalau dipahami itu bisa berubah berkonsekuensi hukum yang berbeda kalau dipelajari. Contoh misalnya kayak lisanul mizan. Jadi timbangan di akhirat itu punya lisan. Nah, lisan itu kalau dalam bahasa kita kan lidah. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu bisa dimaknakan memang lisan itu alsinah, itu lisan lidah, tapi bisa pula maknanya adalah penegak timbangan. Penegak timbangan yang di tengah itu namanya lisan. Nah, kalau orang kemudian mengartikan secara satu saja, oh ini lisan berarti besok timbangan di hari kiamat itu ada lidahnya gitu. Kan jadi lucu gitu. Yang dimaksud adalah penegak timbangan di tengah. Apalagi itu menyangkut akidah, keyakinan. Nah, di situ penting seorang untuk melihat itu dari makna aslinya di dalam bahasa Arab, penafsiran para ulama itu penting gitu loh. Maka balik lagi ya, orang belajar bahasa Inggris dalam rangka untuk pelajari ilmu-ilmu yang kebetulan itu bahasa ilmu pengetahuan itu ada yang memang dipelajari, buku-bukunya adalah bahasa Inggris itu. Ya hukumnya mubah saja. Karena ingin belajar pada ilmu yang dituju. Ya, bahkan nanti pada tataran tertentu kalau ilmu itu adalah masalahnya besar bagi kaum muslimin, maka bisa masuk pada kategori seperti hukum yang dituju. Kalau yang dituju itu hukumnya fardu kifayah, mempelajari bahasa yang sebagai pengantarnya itu, tatkala memang belum ada penerjemahan dan butuh untuk sertifikasi ilmu, misalnya ilmu tentang membuat teknologi pesawat tempur, itu bukunya bahasa Inggris semua, dan itu negara butuh untuk ada ahli pesawat tempur ya. Nah, ilmu itu ya hukumnya fardu kifayah, maka mempelajari bahasa Inggris bisa fardu kifayah. Ya. Nah, sehingga di situ perlu untuk dirinci gitu, perlu dirinci, tidak kemudian oh ini gitu loh. Ini penting seorang untuk belajar. Gitu. Balik lagi nih terlalu melebar ya. Walakin idza amiyat al-qulubu wastaqamat al-ahwa'u fala. Namun apabila hati itu kemudian sudah buta ya, dan hawa itu sudah begitu sempurna kuat, ya falahilah, tidak ada jalan keluar. Artinya sudah jelas salah ya, tetap tidak mau ikut gitu. Ya.
sebenarnya sudah tidak ada alasan untuk menolak, tetapi tetap menolak. Itulah yang terjadi. Sehingga dahulu Abu Jahal, Abu Lahab itu dia menentang Nabi alaihi salatu wassalam itu di atas burhan yang wadihah, di atas hujah yang sangat terang. Sehingga mereka itu menentang itu bukan karena menentang pribadinya Nabi. Kalau pribadinya Nabi, mereka tahu bahwa beliau itu seorang yang sangat jujur. Tapi kenapa kemudian mereka mengatakan Nabi tukang sihir, mengatakan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai apa? Sebagai orang gila, ahli syair. Kenapa? Ya, tatkala mereka sudah tidak punya hujah, sudah kalah bahwa memang yang benar yang dibawa oleh Nabi, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam itu apa? Sebagai seorang yang jujur yang mereka kenal, mereka tahu, mereka ngakui, akhirnya mereka cari-cari kesalahan dari sisi apa? Pribadi. Yang Nabi jauh dari tuduhan itu. Jadi kedolimannya itu ada dua sisi. Yang pertama ya, mereka adalah menyombongkan diri terhadap al-haq. Padahal al-haq yang diterangkan itu sudah seterang matahari. Yang kedua, mereka menyombongkan diri kepada hamba Allah dengan menghinakan Rasul, mencela Rasul, padahal Rasul jauh daripada apa yang mereka tuduhkan. Jadi orang itu kalau udah nggak punya hujah, itu biasanya cari-cari kesalahan orang. Makanya kalau orang itu dia hanya caranya membantah, nyerang pribadi, ya, itu sebenarnya mudah bantahnya. Karena yang namanya nyerang pribadi itu nggak perlu diajari. Nggak perlu belajar di pondok, nggak perlu belajar bahasa Arab, itu bisa. Ya. Makanya kalau kita lihat ya, ada orang ini pembahasan lain, kalau ada orang nyela pemerintah itu kan langsung pinter sekali gitu. Nggak perlu belajar aja bisa kok. Tapi kalau orang supaya dia taat pemerintah, supaya dia harus mesti belajar fikih, belajar tentang prinsip-prinsip dalam beragama. Tatkala melihat kesalahan pemerintah, dia bisa sabar, dia mendoakan kebaikan, ini butuh belajar. Makanya kalau nggak belajar mesti nyela, kan gitu. Sampai-sampai kalau ada ayat yang udah seterang matahari, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya udah yang khotib zaman dahulu, zaman masih Pak Harto berkuasa rahimahullah taala, itu kan ayat sering dibacakan kan. Tapi tatkala kemudian sudah kayak tidak ada kontrol di masa kini, udah bebas. Ayat ini seolah-olah nggak pernah dihafal. Sehingga sangat sedikit orang untuk menyampaikan ayat ini. Kita lihat di dalam khotbah ayat-ayat seperti ini sangat jarang dibahas. Dulu Masya Allah, kalau sekarang itu sangat jarang sekali. Justru kadang khotbah pun yang ada cuma mencela penguasa. Banyak kan seperti itu. Ya, dengan menggunakan takwil yang tidak ada sumbernya, tidak di atas bimbingan para ulama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan sebuah syair, yubdu 'alal mar'i fi ayami mihnatihi hatta yara hasanan ma laisa bil hasan. Ditentukan keputusan atau pada urusan seseorang itu fi ayami mihnati, pada hari-hari dia menjalani cobaan, sampai dia melihat kebaikan ma laisa bil hasan, sesuatu yang di situ tidak ada kebaikan. Artinya kebaikan dipandang bukan kebaikan. Makanya sering ya kalau dalam kondisi belum diuji itu orang kadang mudah gitu. Tapi kalau sudah ada berbagai macam benturan itu kadang kebaikan kemudian tidak dilihat sebagai sebuah kebaikan. Dalilnya dia menyebutkan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang disembah dengan hak kecuali Dia, Allah. Allah sendiri yang mempersaksikan. Dan para malaikat serta orang-orang yang berilmu, mereka ini qa'iman bil qist, mereka tegak, kokoh
menyatakan yang demikian itu dengan keadilan. Ya, tidak ada ilah yang disembah dengan hak kecuali Dia, Allah, Zat yang maha mulia lagi maha bijaksana. Coba kalian lihat, yang mempersaksikan la ilaha illallah itu pertama kali Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga adalah orang yang berilmu. Penyebutan ayat ini sudah cukup menunjukkan bahwa orang yang berilmu sampai diatofkan kepada para malaikat, diatofkan kepada lafdzul jalalah, yaitu Allah, yaitu huwa, ya, yaitu kepada domirnya itu huwa, yaitu Allah. Itu cukuplah sebagai sebuah kemuliaan bahwa mereka itu berada di dalam barisannya Allah Subhanahu wa taala, di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan orang yang mentauhidkan Allah itu punya kedudukan sangat tinggi. Dan di situ yang bisa mempersaksikan tentang la ilaha illallah dengan utama itu adalah orang yang berilmu. Ya, makanya kadang ada sebagian orang yang lancang ya, berpandangan bahwa dai itu lebih utama dibandingkan ahli ilmu. Karena dai itu dia memindahkan, dia menukil dari satu tempat, dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ya, dia ibarat mendung. Mendung itu dia bisa berpindah ke beberapa tempat dan menimbulkan hujan. Manfaatnya besar. Itu ada yang mengkiaskan dengan mendung seperti itu. Nah, ini adalah makna yang batil. Penafsiran itu batil. Ya. Karena kalau ditinjau sebenarnya dai itu mengambil, menukil-nukil itu kan yang dinukil dari siapa? Dari para ulama, dari para ahlul ilmu. Dan banyak kemanfaatan ahli ilmu itu yang orang nggak menyadari. Ahli ilmu itu dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain faedah. Jangankan jangankan dalam kondisi seperti itu ya. Wong beliau saja dalam posisi menempat satu negeri saja faedahnya besar. Bahkan dalam kondisi beliau itu meninggal, itu kitabnya dipelajari sejak beliau masih hidup sampai akhir zaman. Itu ahlul ilmu. Dan itu tidak bisa dikalahkan oleh dai-dai. Makanya kadang orang sebagian dai itu menyombongkan diri. Mereka tidak punya sopan santun kepada para ulama. Sampai mengatakan kalian cuma sibuk dengan kitab. Kalian sibuk dengan ini. Sebagian mengatakan, oh itu maktabah berjalan, tapi cetakannya cetakan lama, produk lama. Itu ucapan-ucapan para hizbiyun seperti itu. Sejak zaman dulu sudah ada orang-orang seperti itu, yang mereka mengatakan, oh pembahasan Imam Syafi'i, Imam Ahmad tidak melampaui celana dalam perempuan, maksudnya haid, nifas dan semisal. Mereka menghina. Hizbiyun kalau kita lihat, suruh belajar, tidak mau. Kalau dianjurkan belajar, itu kadang kita lebih daripada itu. Maksudnya mikir negara ini itu. Sampai dulu ada, ini kisah nyata ya, kisah nyata. Ada beberapa murid-murid saya itu sering diprovokasi oleh orang-orang kayak gitu, orang-orang hizbi ya. Kita lebih daripada sekedar itu. Waktu itu beberapa murid saya udah dia diajak ngaji aja, ngaji baca Quran aja. Biasa nanti menghindar. Tatkala diajak bener menghindar, itu kajian untuk ibu-ibu gitu. Suatu saat ada yang benar-benar ngaji baca Quran. Datangkan seorang guru yang punya kemampuan baca Quran. Ya memang dia punya apa istilahnya, punya ilmu dalam masa itu. Akhirnya kan dites. Yang belajar itu alhamdulillah lulus, bisa tetap melanjutkan. Yang ini, yang aktivis yang luar biasa ini, Iqra 2. Dites itu Iqra 2. Ya, itu yang mau mikir negara seperti itu gitu. Jadi yang potong mikir negara, baca Quran aja masih belepotan gitu. Kan jadi lucu gitu. Nggak usah dibahas bahasa Arab, baca Quran dulu aja. Apalagi nanti bahas bahasa Arab dan usul fikih, akidah, wes nggak usah ditanya. Artinya hendaknya seorang itu dia mengukur dirinya, gitu. Mengukur dirinya, jangan kemudian memasuki sesuatu yang di luar kapasitasnya. Maka linata'allama matmuna hadhil ayah fiha salah satu syuhada'i ala wahdaniyatillah ta'ala. Hendaklah kita itu merenungkan apa yang dikandung di dalam ayat ini. Kandungan dari
ayat ini. Ya. Ini sebenarnya matmuni ya, tapi tidak apa-apa. Di khot itu matmun, mungkin titik di nata aman, kemudian matmun atau matmun hadhil ayat. Oh iya, dia matmun, harusnya matmuni sih. Maaf. Oh iya benar, matmun, saya keliru saya. Ya, matmun hadhil ayat. Maka di dalamnya itu ada 3 penyaksi terhadap keesaan Allah. Mereka itu adalah, yang pertama adalah Al-Haqqu Jalla wa'ala, Jalla Jalaluh, yaitu Allah. Yang kedua adalah Al-Malaikah, dan yang ketiga adalah Ahlul Alam, yaitu ulama usyari. Saudaraku kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah 1 jam lebih. Dan kita cukupkan sampai di situ. Sebenarnya masih ada beberapa, tapi sudah dicukupkan sampai di situ saja. Besok kita lanjutkan pada perkataan Musannif rahimahullah taala tentang tafsirnya, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya. Ya, baik. Qala Ibrahim li abihi wa qaumi innani bara'un mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ini pembahasan sampai itu ada salah datang dari diri saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.